Salam Pancasila. Skor akhir Timnas Indonesia melawan Australia adalah kacamata alias 0-0. Ya, skor itu diperoleh bukan karena serunya pertandingan, tetapi karena bertahan totalnya Timnas Indonesia. Bahasa kerennya parkir tronton depan gawang. Jadi sepanjang 90 menit ya, para penonton Indonesia atau para pendukung Indonesia termasuk saya menahan nafas. Aduh, hampir gol. Untung kipernya bagus. Nah ya, jadi realistis gitu. Ya bukan soal wah tidak membela Indonesia, wah tidak nasionalis. Ya, realistis dan logis. Tidak akan berimbang. Ya karena memang dari ranking FIFA aja jauh, dari pengalaman bertanding pun jauh. Ya, makanya sering saya ingatkan, ya kalau susunan Timnas Indonesia sekarang sangat mentereng dengan nilai margin atau nilai keseluruhan pemain berapa miliar atau berapa triliun. Ya, nyatanya menghadapi Australia di kandang sendiri aja, ya nggak berkembang permainannya. Nggak berkembang. Ya, Sintayong aja kelihatan bingung mau diganti siapa ini gitu, sulit gitu. Karena memang pergerakan pemain Australia ini luar biasa dengan tinggi badan yang melebihi rata-rata tinggi badan Indonesia berapa kali itu. Ya, jadi bagaimana nanti ketika harus masih melawan Jepang ya atau main di kandang Australia? Main di kandang sendiri aja dikurung segitu ketatnya. Ya, muter-muter di setengah lapangan doang. Mau nyerang nggak bisa, mau nyerang nggak bisa. Ya, prihatin nggak? Ya prihatin. Aku aja tadi sampai meneteskan air mata menyaksikan Timnas Indonesia ini dikurung seperti itu. Padahal para pemainnya sudah katanya pemain-pemain hebat dari Eropa, terutama Belanda. Ya, Timnas cabang Belanda kok mainnya ya jauh di bawah Persis Solo itu. Ya, jadi tidak ada perlawanan sedikit pun gitu. Ya, jadi gimana lagi cara ngomong, cara menjelaskan ke kalian? Ya, bagaimana nanti skor di Australia, di kandang Australia? Ya, pasti kalian semua pengennya Timnas menang di kandang Australia, yang ngimpi. Ya, terus lawan Jepang nanti kamu pengen melihat beradu serangan, ya kan? Beradu taktik, nafas sama-sama kuat. Enggak. Ya masih jauh. Karena memang kualitas para pemain yang dinaturalisasi ini juga kelas C, kelas 3. Ya, tidak kelasnya mereka gitu, ya. Terus kalau kalian berpikir Timnas Indonesia sekarang berkembang, memangnya timnas negara lain mandek. Ya, Timnas Indonesia berkembang ya kan, ya mereka juga berkembang ya terus gitu. Ya memangnya timnas mereka mandek gitu ya, terus bisa disusul Indonesia gitu. Ya cara pikirnya dirubah ya, jadi supaya kita nasionalis tapi realistis dan logis. Ya kalau menyaksikan keseluruhan pertandingan tadi, memang akhirnya ya saya sendiri juga tidak yakin kalau timnas ini berhasil lolos Piala Dunia. Kalaupun lolos ya pasti jadi bulan-bulanan, jadi lumbung gol tim-tim yang lolos Piala Dunia yang lain. Misalnya nanti satu grup dengan Belanda gitu, satu grup dengan Spanyol gitu, berapa gol. Ya jangan mimpi terlalu tinggi, belum saatnya. Ya mungkin nanti kalau program makan gratisnya Prabowo itu sudah berjalan, ya fisiknya anak-anak kuat, tinggi badannya hebat-hebat, tinggi-tinggi, baru bisa berbicara. Itu pun tahun 2045. Itu hubungannya ke situ. Ya, coba nanti lihat saat pertandingan di kandang Australia. Ya, di kandang kita aja mereka super power. Ya, terus nanti coba kita lihat pertandingan melawan Jepang. Ya, melawan Cina, Bahrain gitu-gitu bisa mengalahkan Australia. Memang gampang kita kalahkan. Ya, sulit. Ya, tetap aja berdoa dan berharap Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi juga perlu berpikir bahwa kalau lolos Piala Dunia, terus bagaimana?
Ya, karena ngejarnya terlalu jauh, ngejarnya itu ya terlalu jauh sekali gitu. Ya, untuk bisa seimbang dengan tim dari sesama Asia macam Jepang, Australia, Arab Saudi, Irak. Ya, itu aja kita masih terlalu jauh kesenjangannya, jaraknya masih jauh, apalagi kalau nanti lolos Piala Dunia satu grup dengan negara seperti Afrika, ya, Senegal, ya, terus lalu negara Eropa, Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman. Nah, apalagi segrup sama Uruguay, Argentina, Brasil, terus berapa gol gitu. Ya, sadar, ya, tetap nasionalis, tetap berharap, tapi realistis dan logis. Merdeka tetap merdeka. Bapak berpeci merah ini kalau bikin VT pasti bikin drop bercampur emosi guys. Padahal prediksi dia ini selalu aja meleset, tapi ngeyelnya minta ampun. Contohnya ketika timnas kita bertemu Arab Saudi, Bapak berpeci merah ini memprediksi Indonesia akan menjadi lumbung gol dengan skor 4-0. Tapi kenyataannya timnas kita mampu menahan imbang dengan skor 1-1. Dan dia juga memprediksi kalau timnas Indonesia ini akan kalah telak dengan Australia. Tapi lagi dan lagi, fakta dalam pertandingan tersebut Indonesia berhasil menahan imbang dengan skor 0-0 guys. Dan harusnya Bapak berpeci merah ini merasa malu karena prediksinya selalu saja salah. Udahlah Pak, jangan buat VT lagi yang merendahkan timnas Indonesia. Bikin drop supporter kita Pak. Lanjut. Ada yang bacot, timnas apaan tuh? Nggak ada pemain pribuminya. Bule semua, masa dibanggain? Lah, timnas Inggris juga bule semua. Waktu Euro kemarin lu bangga-banggain. Lu pakai ngetes timnas mana yang nggak ada pribuminya? Lu lihat timnas USA, emang ada orang Indiannya. Terus timnas Australia semalam, emang ada orang aboriginnya. Berapa orang asli aborigin? Orang tinggal nikmatin bola aja, hore-hore pakai acara sok-sokan nasionalis. Lagian kalau misalnya lu nikah sama orang bule, terus lu punya anak lu mau bela timnas, masa nggak lu kasih? Indonesia menahan imbang Australia di GBK semalam. Wah, itu kan pemain naturalisasi. Ini mah Belanda yang main, bukan Indonesia. Nih, yang komen kayak gini nih, pasti datang dari orang-orang yang nggak suka sepak bola Indonesia maju. Kenapa? Nggak dapat cuan dari pemain titik. Nggak bisa beli beras. Nggak bisa dipungkiri ya guys ya, kalau semalam itu permainan Indonesia tuh bagus. Khususnya nih di pertahanannya, gue nggak pernah lihat seapik gitu loh pertahanan Indonesia ya. Itu keren banget menurut gue. Bayangin ya, kalau backnya belum ada Bang J, pengalamannya pasti beda kan. Terus juga kipernya nih, bukan sepengalaman atau sekaliber Martin Paes. Pasti udah 5-0 nih Indonesia digoreng sama Australia. Seperti yang udah-udah, ya kan? Lihat aja guys, bagaimana si Martin Paes itu meredam serangan-serangan dahsyat Australia yang mengancam gawangnya. Ya, gue sih di sini bukan yang mengeluhkan Martin Paes ya, J.I.D.S atau pemain naturalisasi lainnya. Enggak. Mereka juga pasti banyak kelemahan. Mereka juga nggak bisa main sendirian guys. Tapi setidaknya kita punya kiper yang kelebihannya sedikit di atas kiper lokal. Itu harus diakuin. Kenapa? Karena mereka tuh udah terbiasa dengan banyak pelatihan keras dan pengalaman luar biasa di luar sana. Bayangin aja Martin Paes itu pernah nepis tendangannya Messi dan pengalamannya tuh jauh beda. Tapi bukan berarti juga kiper lokal kita tuh nggak bisa guys. Bisa. Mereka tuh bisa bersaing asal mau bekerja keras, disiplin, dan punya mental baja. Nggak cemen. Tapi sabar, nggak perlu buru-buru. Mereka kan bisa dulu belajar dari kiper-kiper yang mereka kira-kira tuh kok bisa hebat banget kayak gitu loh. Jadilah stop julitin para pemain naturalisasi. Kenapa sih pada sensian sama pemain keturunan? Hah? Kayaknya cuma di Indo doang deh. Yang giliran ada pemain keturunan langsung heboh. Panjul, di luar negeri sana tuh banyak banget
yang pemainnya itu bukan asli lokal. Hal itu udah lumrah. Lu pikir Prancis itu semuanya pemain lokal? 80% isi pemain keturunan. Dari belakang sampai depan tuh isi pemain naturalisasi. Kok nggak ada yang ribut-ribut tuh? Mereka santai-santai aja. Jerman, lu pikir semuanya pemain lokal? Lu pikir Mesut Ozil, Boateng, Podolski, Khedira itu pemain asli Jerman? Mereka itu pemain keturunan. Lu pasti tahu sendiri lah dari mana asal-asal mereka. Jangan ya dek ya, jangan. Udahlah stop. Sensi sama pemain naturalisasi timnas Indonesia yang memang kompeten bermain untuk tim Garuda. Udahlah, dukung mereka guys, dukung mereka. Dukung Indonesia masuk Piala Dunia. Realistis, bukan materialistis. Ciao. Apa yang dibilang dari abangnya barusan itu bener guys. Harusnya kita bersyukur punya pemain naturalisasi dengan kualitas yang bagus. Itu sudah terbukti ya ketika timnas kita ini melawan Arab Saudi dan juga Australia dan berhasil dengan imbang dalam kedua pertandingan tersebut. Coba kalian bayangkan kalau timnas Indonesia tidak ada pemain naturalisasi, mungkin dalam 2 pertandingan terakhir ini Indonesia sudah babak belur jadi lumbung gol lawan guys. Jadi PSSI dan jajarannya ini lebih tahu guys apa yang dibutuhkan dari skuad inti timnas Indonesia. Jadi kita wajib terus dukung guys. Lanjut. Ngeri gak sih guys ngeliatin Jepang ini ya, di 2 pertandingan terakhir selalu membantai gitu loh. Lawan Cina 7-0, semalam lawan Bahrain 5-0 di kandang Bahrain pak. Buat teman-teman yang belum follow Arif Golang, di follow dulu ya, dipencet di follow, jangan nonton. Yuk kita lanjut abangku. Ini kalau Indonesia lawan Jepang berapa-berapa pak, yang ngeri sedap aku. Ya untungnya aja kita lawan Jepang itu masih lama, masih bulan November ya. Jadi pemain diaspora kita yang baru si Miss Heigers itu sama si Eliano Reiners itu sudah bisa main ya bangku ya. Cuma walaupun mereka sudah bisa main tapi tetap ngeri-ngeri sedam gak sih ngeliatin Jepang ini ya. Padahal Bahrain itu ya barusan menang lawan Australia di kandang Australia. Ini lawan Jepang di kandang dia sendiri dibantai 0-5. Walaupun di pertandingan terakhirnya kita Indonesia melawan Jepang di Piala Asia di tempat yang netral, kita ya bisa ngasih perlawanan ya abangku ya. Ya walaupun skor akhir kita kalah 1-3, tapi seenggaknya kita nggak dibantai. Dan itu kejadian 8 bulan yang lalu, dimana kita masih belum seperti sekarang ini cara mainnya ya. Sekarang ini kan kita udah improve. Cuma kita kan nggak ngeliat dari sisi Jepangnya. Jepangnya ini juga mungkin bisa jadi improve gila. Bahrain sama Jepang ini sebenarnya di Piala Asia kemarin juga sempat ketemu dan Bahrain kalah 1-3. Nah sekarang ketemu lagi tapi kok jomplang gitu kekuatannya Jepang, jauh banget gitu loh improve-nya. Padahal kalau aku lihat secara materi pemainnya Jepang itu kayaknya sama deh pemain sekarang sama pemain di Piala Asia kemarin. Gimana menurut kalian soal performa Jepang ini guys? Kira-kira pemain mana yang harus diwaspadai, yang harus dikunci sama pemain-pemain kita? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Segitu dulu dari aku, seperti biasa share dan like juga, jangan nonton doang. Salam olahraga bosku. Ini kurang lebih jam 1 pagi. Gua sengaja tadi abis Indonesia lawan Australia menyempatkan diri gue untuk nonton Bahrain lawan Raja terakhir ya. Karena ekspektasi gue takut banget kalau Bahrain bisa curi poin di pertandingan ini. Ternyata emang ini ya, cahaya Asia ini luar biasa asli mainnya. Dan gak cuma itu aja, hampir Cina dapat poin di pertandingan lawan Arab. Dan untungnya Saudi menang, karena ini akan berpengaruh nanti di fase-fase terakhir dari grup ini guys. Mau gimana pun tim kita itu bukan tim unggulan. Kita harus berharap banget ya tim-tim pesaing kita itu dikalahin sama tim-tim unggulan. Jujur, karena Saudi kita udah ketemu, Australia juga udah ketemu dan dua-duanya seri. Gue pengen banget nonton timnas kita lawan Jepang, gue penasaran asli. Karena Jepang ini gila, gokil banget mainnya. Nantilah gue bikin previewnya ya pas kita udah mau lawan Jepang ya. BTW kita bakal away dulu ke Bahrain sama Cina nanti bulan Oktober. Dan kita akan menjamu Jepang bulan November. Kita doain aja semoga pemain-pemain kita yang underperform, terutama Nathan di match lawan Australia yang banyak banget kehilangan bola, gampang banget kehilangan bola. Terus Marcelino ya, semoga bisa step up, bisa bangkit. Dan Rido juga harus bisa menjaga performanya boy. Walaupun nanti ada Mace Hilgers, kalau Rido performanya bagus terus, bukan gak mungkin Rido bakal main terus. Gak apa-apa guys, persaingan itu harus ada. Biar pusing nih pala si Sintayong, biar botak ya. Biar dia pusing siapa yang bakal dimainin duluan. Dan harapan terakhir gue semoga gak ada yang cedera ya, untuk bisa ngelawan Jepang sih. Gue penasaran banget lawan Jepang. Kira-kira apakah tim kita bisa meladeni Jepang gitu? Atau emang levelnya masih jauh banget, penasaran gue. Tapi tetap tim kita harus fokus ngelawan Bahrain sama Cina ya, harus poin penuh. Supaya bisa menjaga asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Supaya kita sebagai penonton kita bisa melihat ya. Terlalu terlambat lahir untuk melihat dinosaurus, terlalu cepat lahir untuk melihat mobil bisa terbang. Tapi belum terlambat untuk bisa melihat timnas kita di Piala Dunia.
Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Memang Jepang ini luar biasa guys, kemenangan mereka pasti dengan skor yang cukup telak. Mungkin bagi timnas Indonesia ini adalah raja terakhir guys yang sulit untuk dikalahkan. Tapi ingat guys, bola itu bulat, segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Dan kita sama-sama berdoa dan berharap agar timnas kita ini bisa berjalan dengan mulus sesuai skenario guys. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.